Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Selamat siang, saudara-saudara. Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar, kita masih diberi kesehatan, dapat berjumpa pada siang yang baik ini di aula yang baik ini dalam keadaan tidak kekurangan sesuatu apapun. Saudara-saudara sekalian, salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi kepada kita agama dan peradaban. Hari ini hari yang baik. Saya sempat hadir di Sumatera Barat dalam tahun ini. Ini adalah ketiga kali saya di Sumatera Barat. Yang pertama saya di Tanah Datar menghadiri acara adat dan melihat pacuan kuda, dan saya teringat waktu saya masih kecil saya pernah tinggal di Sumatera Barat, dan waktu itu pun sebagai anak kecil saya sempat ke Tanah Datar dan saya juga lihat pacuan kuda di situ. Dan memang saya sudah janji pada tokoh-tokoh Tanah Datar saya ingin ikut juga memperbaiki dan membantu pacuan kuda di situ. Juga mungkin dengan memberi beberapa bibit-bibit kuda yang baik, karena saya tahu bahwa di Sumatera rata-rata budaya kuda masih sangat penting. Selain itu, saudara, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, khususnya Sumatera Barat daripada umumnya juga daerah-daerah lain, atas dukungan besar, kepercayaan besar, harapan besar diberikan kepada saya pada saat sekarang ini bersama saudara Gibran Rakabuming Raka untuk kita maju dalam pemilihan umum, pemilihan presiden yang akan datang, yang waktunya tinggal, kalau tidak salah tadi kita hitung 60 hari lagi, 65 hari lagi. Pasti menang. 65 hari lagi. Rasanya nanti akan cepat sekali. Karena itu pada kesempatan ini dalam 65 hari saya harus berkunjung ke begitu banyak tempat. Jadi saya minta maaf kalau mungkin saya tidak dapat hadir sendiri, menyapa sendiri di tempat-tempat yang saudara-saudara harapkan saya datang. Sebagai contoh, dari sini saya langsung terbang ke Jawa Tengah, ada acara di Semarang. Sesudah itu saya harus kembali lagi, ada acara di Jakarta, dan besok langsung ke Surabaya pagi, kembali akhirnya ada acara di Bogor. Jadi satu hari mungkin 3-4 acara. Tapi inilah demokrasi, inilah kehidupan kita, inilah yang kita pilih, bahwa rakyat yang berdaulat, rakyat yang harus menentukan pemimpin-pemimpinnya, rakyat yang harus memilih
pemimpin-pemimpinnya. Dan karena itu para pemimpin harus turun ke rakyat, harus menyapa rakyat, harus memberi gagasan-gagasan dan pandangan-pandangannya kepada rakyat. Saudara-saudara sekalian, saya dengan Saudara Gibran dalam koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari 9 partai, dan dari 9 partai 4 partai parlemen, ya kan? Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, 4 partai parlemen yang cukup besar, cukup bersejarah. Golkar telah pernah memerintah 30 sekian tahun, cukup lama, dan harus diakui ya, waktu itu juga Republik kita, negara kita lumayan, ya, ya, ada yang seolah-olah mau mengatakan masa itu adalah kurang baik, tapi saya lebih cocok untuk melihat bahwa seluruh masa lalu adalah pelajaran untuk masa ini. Kalau tanpa masa lalu tidak ada hari ini. Tetapi kalau kita mau berhasil, kalau kita mau survive, mau bertahan, mau bangkit sebagai negara yang kuat, jangan selalu lihat ke belakang, lihatlah ke depan. Iya kan? Kalau kita mau berlomba, ada nggak orang lari berlomba lihat ke belakang setiap saat? Nggak ada. Kalau dia lari lihat ke belakang, jatuh. Mau lomba apa? Lomba pacuan kuda? Ada penunggang kuda maju, lihat ke belakang terus-menerus, dia bisa jatuh. Pembalap mobil lari kencang 200 kilo 1 jam, lihat ke belakang bisa terpental. Saudara-saudara sekalian, dalam kebangsaan, dalam politik berbangsa dan bernegara, jangan selalu ungkit-ungkit yang belakang-belakang itu. Yang baik dari masa lalu kita pelajari, yang tidak baik kita tinggalkan. Yang penting kita hari ini berpikir, berbuat, merencanakan untuk lebih baik hari esok, saudara-saudara. Kita hidup di sini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita hidup di sini untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita, untuk masa depan rakyat kita, bukan untuk menghebat-hebatkan atau bikin gagah-gagah kita sendiri, apalagi masa lalu. Karena itu, saudara-saudara dari koalisi Indonesia Maju, kita harus yakin, dan saya sebetulnya berharap saudara Andre, apakah cetakan kita strategi transformasi bangsa sudah sampai di sini, sudah dibagi? Oke. Jadi dalam waktu dekat kita akan bagikan, ya kan, buku strategi transformasi bangsa. Ini adalah cetak biru. Ini adalah peta ke masa depan. Ini adalah roadmap, tapi bukan roadmap angan-angan, bukan roadmap
sesuatu yang masih tidak nyata. Ini adalah perencanaan yang sudah kita rencanakan. Tim pakar dari 9 partai, orang-orang pintar, dan para pakar yang juga para praktisi, tidak pakar yang ada di Menara Gading, tidak pakar yang hanya duduk di ruangan, tapi pakar-pakar yang sudah pengalaman. Kita susun, kita kumpulkan gagasan-gagasan, kita konsultasi dengan pihak-pihak dari dalam negeri, dari luar negeri, kita ambil best practices, praktek-praktek terbaik dari mana-mana. Kita godok dan kita hasilkan apa yang kita sebut sekarang strategi transformasi bangsa. Kita ingin transformasi bangsa Indonesia dari negara yang sedang membangun, developing country, negara yang sedang membangun, menjadi negara maju. Ini tujuan kita. Ini tujuan Koalisi Indonesia Maju. Kita ingin menjadi negara maju, advanced country. Kita tidak mau jadi negara UMR. Kita tidak mau jadi negara rakyat kita sulit dapat pekerjaan. Kita tidak mau bangsa yang masih banyak orang miskin. Kita bertekad dengan strategi transformasi bangsa ini. Kita bertekad dan kita berjuang untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Hidup Prabowo! Saudara-saudara, strategi transformasi bangsa ini kita bangun di atas landasan yang kuat, di atas kenyataan dan fakta yang kuat, di atas karunia kekayaan yang diberi oleh Yang Maha Kuasa kepada kita. Kita memiliki kekayaan yang berlimpah-limpah, yang luar biasa. Tapi ada tapinya. Tapi apakah kita pandai menjaga dan mengelola kekayaan tersebut? Itu masalahnya. Koalisi Indonesia Maju, koalisi kita yang terdiri dari putra-putra, putri-putri terbaik bangsa Indonesia, koalisi kita yakin bahwa kita mampu menjaga dan mengelola kekayaan bangsa Indonesia ini. Prabowo Presiden! Kita yakin bahwa kita mampu mengelola kekayaan ini dan kita akan mengelolanya dan kita akan menggunakannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Prabowo Presiden! Kita mengerti bahwa kita sudah banyak kemajuan. Semua presiden kita berjuang untuk kemajuan. Tidak ada pemimpin yang berjuang untuk tidak kemajuan. Kita mengerti presiden pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, semua membuat, semua berbuat, semua membangun, semuanya. Karena itu sekarang kita punya landasan, kita punya fondasi yang kuat. Kita bangun gedung saja, kita bangun rumah saja, perlu fondasi yang kuat. Fondasinya sudah kuat. Dibangun oleh Presiden SBY, dibangun oleh Presiden Joko Widodo, dan presiden-presiden sebelumnya. Tapi yang jelas, kita sekarang berada dalam posisi kita mampu lompat menjadi negara hebat, negara maju, negara maju.
Saudara-saudara, karena saya dibatasi waktu, ini ada catatan dari staf saya. Izin Bapak, mohon berkenan orasi jangan terlalu panjang. Harap selesai jam 13.00. Saat ini 12.25, itu waktu mulai. Ini capres aja diatur terus. Tapi itu staf yang baik, ya kan? Saudara-saudara, kalau begitu saya persingkat paparan saya, ya, supaya intinya saja saudara yakini, nanti saudara akan pelajari. Saya mau ambil contoh satu komoditas, yaitu nikel. Nikel ini Indonesia salah satu yang memiliki nikel terbesar di dunia. Kalau tidak salah 40% nikel dunia ada di Indonesia. Kita sama Filipina akan menguasai 60% nikel dunia. Nikel ini bahan yang sangat penting untuk masa depan dunia, yaitu antara lain untuk baterai. Pada tahun 2017, nikel kita jual gelondongan. Ini 2017 dan sebelumnya. Penghasilan kita 3,3 miliar dolar, kurang lebih 50 triliun. Tahun 2020, Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan larang ekspor nikel dalam bentuk mentah, harus diolah di Indonesia. 2 tahun kemudian penghasilan kita 33,8 miliar dolar. Naiknya adalah 10 kali. Naiknya adalah 1000%. 1000%. Coba, ini rakyat Minang ini adalah jago dagang, ya kan? Pedagang, ya. Bagaimana bisa untung dalam 2 tahun 1000% untung? Ini luar biasa atau tidak? Ini bisa digolongkan mukjizat, benar? Ini karunia dari Yang Maha Kuasa. Kalau kita sebagai insan hamba Tuhan, kalau kita tidak pandai mengelola ini, ya nggak pantas kita jadi negara maju. Benar? Ini satu contoh, dan bapak-bapak bisa lihat, ya, nikel ore diolah menjadi nikel sulfat, naiknya 1000%, 11 kali. Diolah lagi jadi precursor, naik lagi 19 kali. Jadi katoda, naiknya 37 kali. Nanti jadi sel baterai, naiknya 67 kali. Naiknya 6000%. Bangsa ini ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa untuk memang menjadi negara hebat. Saya punya slide untuk 21 komoditas. Boksit, ya, ini 21 komoditas. Ini semua akan kita lakukan hilirisasi di bumi Indonesia. Tidak akan kita izinkan jual murah.
ke bangsa lain. Bangsa lain ada yang sudah tidak suka. Sudah mulai ada yang tidak suka sama Indonesia. Dari dulu mereka selalu datang ke Indonesia mengambil kekayaan kita. Sekarang kita mengatakan kita tidak bodoh lagi. Kita tidak mau saudara ambil kekayaan kita murah-murah. Bayangkan boksit di Sumatera Barat ada boksit. Ada boksit di Sumatera Barat. Saya tahu benar ada boksit di sini. Saudara-saudara, boksit bahan untuk pesawat terbang, bahan untuk mobil, bahan untuk motor, bahan untuk televisi. Semua kehidupan manusia pasti ada boksit. Boksit itu untuk jadi alumina, diolah jadi aluminium. Kita akan larang aluminium tidak boleh, boksit tidak boleh dijual murah. Dan yang lain, dan yang lain, dan yang lain. Saudara-saudara sekalian. Jadi inilah peta yang saya maksud. Kita sudah buat tim kita, dan tim kita adalah tim bersatu sama Pak Joko Widodo. Kita adalah tim bersatu karena kita ingin mengabdi kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, saudara sekalian. Kita